Kami kelompok 11 beranggotakan Istiqomah 05, Fitria Rahmadani 021, dan Ima Afiatun 093. Saya akan menjelaskan materi bagian basis dan dimensi. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan basis dan apa itu dimensi. Basis merupakan suatu ukuran tertentu yang menyatakan komponen dari sebuah vektor, sedangkan dimensi itu biasanya dihubungkan dengan ruang. Contohnya garis adalah sebuah ruang dengan dimensi 1, bidang adalah sebuah ruang dengan dimensi 2, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, definisi basis adalah sebagai berikut. Definisi, jika V adalah sebarang ruang vektor dan S, V1, V2, Vr merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor pada V, maka S kita namakan basis untuk V jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah S bebas linier, yang kedua S merentang V. Kita lanjutkan ke contoh soal, yaitu tunjukkan bahwa himpunan matrik berikut adalah basis bagi matrik berukuran 2x2. Soalnya M. Matrik pertama 3, 3, 6, min 6. Matrik kedua 0, min 1, min 1, 0. Matrik ketiga 0, 8, min 12, min 4. Matrik keempat 1, 0, min 1, 2. Kita ingat kembali syarat untuk menunjukkan bahwa suatu matrik dari suatu himpunan itu merupakan basis dari sebuah vektor, itu harus memenuhi yang pertama membangun sebuah ruang vektor, yang kedua harus bebas linier. Kita buktikan apakah soal ini bebas linier. Kita tulis dalam kombinasi linier seperti ini. K1 kita masukkan matrik yang pertama ditambah K2, kita masukkan matrik yang kedua, tambah K3 dimasukkan matrik yang ketiga, ditambah K4 masukkan matrik yang keempat, sama dengan ABCD. Dengan menyamakan setiap unsur pada kedua matrik, maka akan diperoleh SPL sebagai berikut. Nah, kita tuliskan matrik pertama berada di barisan pertama, matrik kedua berada di sini, matrik ketiga, dan seterusnya sampai matrik keempat. Ini 0, 1, 0, min 1, 2. Nah, ini persamaannya sama dengan ABCD. Nah, ini persamaannya sama dengan ABCD. Nah, dari ini akan diperoleh determinan matrik koefisiennya adalah 48. Determinan yang pertama, apabila determinan matrik koefisien tidak sama dengan 0, maka SPL memiliki solusi untuk setiap ABCD. Jadi M membangun matrik 2x2. Ketika A tidak sama dengan 0, ketika A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan D sama dengan 0, determinan matrik koefisien atau determinan MK tidak sama dengan 0, maka SPL homogen punya solusi tunggal. Jadi M bebas linier dan M tadi membangun matrik 2x2. Saya lanjutkan untuk contoh selanjutnya. Untuk ini kita akan mencari basis dan dimensi dari soal matrik 1, 2, 3, min 2, 1, 0, 3, 1, 1, 5, 0, min 1. Kita akan menggunakan metode OBE dan Gauss satu utama yang akan menghasilkan membentuk matrik satu utama di sini. Nah, karena ini angka satunya hanya ada 3, tidak sampai bawah, maka ini berdimensi 3. Untuk mencari R1, R2, R3, ini R1-nya adalah 1, 2, 3. Kenapa? Karena 1 yang pertama itu berada di baris pertama, di mana ini ada 1, 2, 3. Kita tuliskan di sini. Kemudian R2-nya berada di baris kedua, yaitu 0, 1, 6/5. Kita tuliskan di sini. Kemudian R3-nya adalah di baris ketiga, yaitu 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kita tuliskan. Nah, dari soal itu basis dari ruang baris tadi adalah
S, R1, R2, R3. Untuk dimensi ruang barisnya adalah dimensi 3. Yang selanjutnya adalah teorema 9. Jika S adalah V1, V2 sampai Vn adalah baris untuk ruang vektor V, maka setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah tak bebas linier. Contoh soalnya, selesaikan SPL berikut. X min Y plus 2Z min W sama dengan 0, 2X plus Y min 2Z min 2W sama dengan 0, min X plus 2Y min 4Z plus W sama dengan 0, 3X min 3W sama dengan 0. Kita tuliskan dalam bentuk matrik menjadi seperti ini. Kita operasikan ini B2 min 2 B1, B3 min 1 B1, B4 min 3 B1 akan menghasilkan ini 1 min 1, 2 min 1, 0, 0, 3 min 6, 0, 0, dan seterusnya. Kemudian B2 di per 3 hasil ini, dan hasil akhirnya itu dari operasi ini adalah pada matrik yang terakhir ini terlihat ya bahwa hanya dua kolom matrik yang memiliki satu utama. Pada matrik yang terakhir ini terlihat ya bahwa hanya dua kolom matrik yang memiliki satu utama. Ini satu utama, atau terdapat dua baris yang nol. Baris ini 0 semua, berarti kan penyelesaian SPL ini adalah tak trivial atau tak bebas linier, seperti itu. Kita lanjutkan ke teorema 10. Sebarang dua basis untuk ruang vektor berdimensi berhingga mempunyai vektor yang sama. Misalkan S adalah V1, V2, Vn, dan S aksen W1, W2, Wm merupakan dua basis untuk sebuah ruang vektor V yang berdimensi berhingga. Karena S adalah sebuah basis dan S aksen adalah himpunan bebas linier, maka teorema sebelumnya, yaitu teorema 9, itu dapat menunjukkan bahwa M kurang dari sama dengan N. Demikian juga karena S aksen adalah sebuah basis dan S bebas linier, kita juga memperoleh N kurang dari sama dengan M. Maka M sama dengan N adalah vektor yang sama. Untuk teorema 11 yang A, jika S adalah V1, V2, Vn adalah sebuah himpunan n vektor bebas linier pada sebuah ruang V yang berdimensi n, maka S adalah sebuah basis untuk V. Yang B, jika S, V1, V2, Vn adalah sebuah himpunan n vektor yang merentang ruang basis V yang berdimensi n, maka S adalah basis untuk V. Yang C, jika S, V1, V2, V3 adalah sebuah himpunan bebas linier pada ruang V yang berdimensi n dan R kurang dari n, maka S dapat diperbesar menjadi basis untuk V, yakni vektor-vektor VR plus 1, Vn, sehingga V1, V2, VR, V1, VR plus 1, Vn adalah sebuah basis untuk V. Contoh dari teorema 11, perlihatkan bahwa V1 min 3,7 dan V2 5,5 adalah sebuah basis untuk R kuadrat. Karena tidak satu pun di antara vektor tersebut merupakan perkalian skalar dari vektor lainnya, maka S, V1, V2 bebas linear, R2 berdimensi 2. Ruang baris V yang berdimensi n, maka S adalah basis untuk V. Yang C, jika S, V1, V2, V3 adalah sebuah himpunan bebas linier pada ruang V yang berdimensi n dan R kurang dari n, maka S dapat diperbesar menjadi basis untuk V, yakni vektor-vektor VR plus 1, Vn, sehingga V1, V2, VR, V1, VR plus 1,
Vn adalah sebuah basis untuk V. Contoh dari teorema 11, perlihatkan bahwa V1 min 3,7 dan V2 5,5 adalah sebuah basis untuk R kuadrat. Karena tidak satu pun di antara vektor tersebut merupakan perkalian skalar dari vektor lainnya, maka S V1 V2 bebas linear, R2 berdimensi 2, maka S merupakan basis untuk R2. Bagian ini merupakan bagian A teorema 11. Mungkin hanya demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila saya Ruang baris dan kolom metrik rank penerapan terhadap pencarian basis oleh Fitria Rahmadani 021. Definisi: tinjaulah matrik M kali N, di mana A meliputi matrik A1 kali 1, A1 kali 2, sampai A M kali N, di mana vektor-vektor R1, R2, sampai Rm kali N terbentuk dari baris-baris A dan vektor-vektor C1, C2, sampai Cn terbentuk dari kolom-kolom A.